Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas untuk market global dunia teman-teman ya. Terakhir kemarin Jumat ditutup untuk market untuk di Amerika Serikat itu ditutup 5,5% untuk Dow Jones dan juga SP 500 saja 5,97% teman-teman. Nasdaq aja 5,82%. Ini market mengingatkan kita seperti corona waktu lalu teman-teman. Gimana pada saat untuk ISG kita nanti, untuk di hari Selasa besok teman-teman. Dan juga untuk market untuk di kripto aja, pada saat di jam 2 pagi tadi saya lihat itu turun semua teman-teman, nggak tahu kenapa. Mungkin mau buka market untuk di hari Senin ini teman-teman. Ya kalau kita perhatikan sih lumayan parah juga ya penurunannya nih teman-teman. Padahal kalau kita lihat sih kemarin itu sideways di 82,83, malah langsung tuju ke 78 ini teman-teman. Apalagi ETH mengalami penurunan yang sangat drastis banget itu. Nah, dan juga untuk koin kripto yang lainnya teman-teman itu. Nah, jadi kalau efek dari global ini lumayan juga teman-temannya, di kripto aja turun semua. Apalagi kalau kita lihat untuk komoditas aja, itu lumayan juga teman-teman mengalami penurunan. Untuk emas aja sudah mengalami koleksi turun teman-teman. Nanti di jam 7 pagi mulai berjalan semua ya teman-temannya. Nah, apalagi di jam 7 nanti untuk nama tuh di Jepang akan buka lagi deh teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk market dunia, ini dia teman-teman, semua itu mengalami koleksi semua. Ini Australia aja 7%. DG Australia aja, kalau kita untuk USD-nya aja 7, minus 7% teman-teman. Lumayan dalam banget ini. Lalu kalau kita lihat untuk yang lain, seperti Brazil aja, dia mengalami 1%. Lalu kalau kita lihat yang lain teman-temannya, seperti Jerman aja 7% teman-teman. Dia mengalami penurunannya. Nah, sedangkan kalau kita untuk Indonesia kan belum buka sama sekali ya, buka mulai besok teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk Malaysia sih nggak tahu juga apa ya. Ya kalau kita sih untuk tarif untuk Malaysia nggak tahu tinggi, tapi agak jauh beda sih. Nah, untuk Singapura ya, meskipun Singapura 10-10 dia, untuk pendapat tarifnya kan nggak besar untuk Singapura hanya 10%, tapi tetap aja tekanan dari global juga dia nih teman-teman itu. Nah, apalagi untuk Cina balas tarifnya, teman-temannya tarif ke Amerika Serikat itu dia. Nah, lanjut kalau kita sih rata-rata sih semua itu mengalami koleksi semua teman-teman, turun dalam banget teman-teman. Ini aja Italia aja sampai 10% teman-teman turunnya. Apakah benar di tahun 2025 ini krisis global teman-teman? Kalau kita sih apalagi perang dagang seperti ini itu. Ya kalau kita sih untuk market cap aja di nama tuh di US seperti Apple aja mengalami penurunan 7,29% di hari Jumat kemarin. Ya mungkin karena ketika tarif impor itu naik, mungkin agak Apple nanti naik ya teman, seperti iPhone. Ya, itu kan barang impor dari Amerika Serikat itu. Lalu kalau kita untuk mikroskop juga mengalami penurunan, Nvidia apalagi teman, tuhnya tuh sangat dalam banget. Apalagi sejak kemarin tuh ada lawannya seperti DeepSeek aja, turunnya tuh lumayan banyak, dalam banget teman. Kalau nggak salah sih waktu lalu 200-an harga ini ya, untuk harga Nvidia. Sekarang sudah 94 ini teman-teman. Ya, jadi itu main dalam banget atau itu. Lalu ada Amazon, lalu Google, dan juga untuk Arab Saudi teman-temannya turun juga sih. Atas sih untuk nama tuh harga itu turun semuanya teman-teman. Facebook aja turun lagi dia teman-teman. Ya sempat saya bahas juga teman-teman. Tesla yang agak parah banget teman-teman, mengalami penurunan minus 10% ya itu. Ya semuanya kalau kita perhatikan sih mengalami penurunan semua nih. Untuk indeks nama tuh untuk Amerika Serikat. Ya, ini aja untuk indeks aja sampai 5% teman-teman dia minusnya. Itu parah banget teman-teman. Nggak tahu kalau ISG nanti berapa tuh penurunannya teman-teman. Apakah bisa nahan nanti? Ya kalau kita sih berita-berita kemarin itu ya tentang ada nama tuh buyback dan juga dividen. Ya mungkin kalau sampai saat ini berita itu negatif masih ya teman-teman ya tentang nama tuh global. Nah apalagi kalau saya lihat berita mau negosiasi ya Indonesia ke Amerika Serikat sama Donald Trump. Apakah berhasil tuh negosiasinya? Kalau bisa diturunkan nama tuh tarif tarif untuk impornya itu pasti bisa jadi positif teman-teman. Ya seperti Vietnam aja malahan dia bebaskan 0% deh teman-teman. Ya mungkin jadi positif untuk market di Vietnam teman-teman itu. Dan juga kalau kita sih dolar untuk ke rupiah itu sudah 17.000 teman-teman. Lumayan banget teman-temannya. Sudah naik 17.000 di luar negeri. Nggak tahu nih apakah bisa naik lagi. Kalau naik lagi ya apa banget ini teman-teman. Pasti barang-barang itu nanti akan naik semua. Ya jadinya bisa saja ini jadi nama tuh krisis global ini nantinya. Tuh.
Jadi kita tuh harus siapkan nama tuh strategi kita, gimana untuk menghadapi nama tuh krisis global di tahun 2025 ini itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saya teman-temannya. Nah nanti kita lihat untuk nama tuh AIPO. Nah ini aja masih mengalami penurunan lumayan juga teman-teman itu. Ya mungkin kalau untuk IPO sih nggak tahu berpengaruh ya teman-teman, karena ya ini nggak pengaruh sama asing karena belum dimasuki oleh asing, dan juga tapi tetap aja sih kalau misalkan nggak tahu cukup ini mendukung, bisa saja nama tuh turun teman-teman untuk nambah tuh IPO gitu. Nah dan juga kita masih menunggu untuk IPO boy, dan juga ya kita lihat untuk di hari Selasa nanti apakah market ketika open market nanti langsung trading hard atau enggak teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk market global teman-temannya ya. Kalau kita lihat sih mengalami koleksi dalam banget teman-temannya itu. Oh, efek dari nama tuh tarif tam yang dibahkan di setiap negara itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.